Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Sebuah janji suci yang diucapkan sepasang kekasih untuk saling melindungi, bahkan setelah maut memisahkan. Namun, ketika kekuatan supranatural ikut campur, janji yang seharusnya suci berubah menjadi awal dari sebuah kengerian. Tapi sebelum kita menyelami cerita yang mencekam ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Bersiaplah, karena janji yang terucap akan membawa kita ke dalam kegelapan yang tak terduga. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua sahabat, Dinda dan Raihan. Mereka nekat mendatangi sebuah pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Yang perlu diketahui, Raihan memiliki kepekaan indera keenam, sebuah kemampuan yang membuatnya bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Dinda, yang selalu penasaran dengan hal-hal supranatural, terus membujuk Raihan agar mau mengajarinya melihat makhluk gaib. Saat mereka melangkah masuk, Raihan langsung merasakan keberadaan sosok-sosok yang bergentayangan di tempat itu. Namun, ia menenangkan Dinda dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah pergi. Kakaknya pernah bilang, setan lebih takut kepada manusia daripada manusia takut kepada mereka. Di dalam pabrik, perhatian mereka tertuju pada sebuah wadah penyimpanan besar. Tiba-tiba Raihan memperingatkan Dinda bahwa ada sosok yang sedang menatapnya dari belakang. Secara refleks, Dinda menoleh, tetapi Raihan menegurnya. Jika kau melihat secara spontan, mereka akan langsung menghilang. Raihan kembali menangkap keberadaan sosok lain. Melihat keseriusan Raihan, Dinda semakin penasaran dan memohon diajari dengan cara yang benar. Raihan pun mengajarkan tekniknya. Mata harus lurus, tetap fokus, dan jangan banyak bergerak. Lalu perlahan menoleh ke kiri dengan hati-hati. Saat Dinda mencoba, tiba-tiba sosok itu menghilang. Raihan menjelaskan, mereka tahu jika kita ingin melihat mereka. Merasa cukup dengan eksplorasi malam itu, Raihan pun mengajak Dinda pulang. Namun saat mereka beranjak pergi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam wadah besar itu muncul sosok iblis jahat dengan wajah yang begitu menyeramkan. Dinda dan Raihan sontak berlari ketakutan. Namun, di tengah pelarian, Dinda tersungkur ke tanah. Saat itu juga Raihan terbangun dengan napas memburu. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Kini Raihan sudah dewasa dan menjalani kehidupan yang lebih tenang bersama istrinya, Shiren. Mereka telah menikah selama beberapa tahun meskipun belum dikaruniai anak. Namun, keharmonisan rumah tangga mereka sering membuat rekan kerja Shiren iri. Pagi itu, seperti biasa, Raihan mengantar Shiren ke kantor sebelum pergi bekerja. Di tempat kerja, Shiren akrab dengan seorang teman bernama Tias. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Shiren tiba-tiba merasa pusing dan mual saat berada di toilet. Ia segera menelepon Raihan untuk memberi kabar. Betapa bahagianya mereka saat mengetahui bahwa Shiren hamil anak pertama mereka. Penantian panjang dan kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun, kebahagiaan itu sedikit terganggu oleh kejadian aneh di perjalanan pulang. Sosok bayangan tiba-tiba melintas di depan mobil Raihan, membuatnya terkejut dan menghentikan kendaraan secara mendadak. Meski berusaha mengabaikannya, pikirannya terus dihantui oleh kejadian tersebut. Malam harinya, sebuah energi asing menyusup ke dalam rumah mereka. Saat Raihan terbangun untuk minum, ia sempat menawari Shiren, tetapi istrinya menolak karena masih mengantuk. Ketika Raihan pergi ke dapur, lampu tidur di kamar mereka tiba-tiba mati. Shiren terbangun dan mencoba menyalakannya kembali, namun ia dikejutkan oleh kemunculan Raihan yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Dengan nada santai, Raihan berkata akan segera mengganti lampu yang rusak itu. Saat hendak menggantinya, insiden terjadi. Raihan tersengat listrik dan terjatuh dari tangga. Meski tidak mengalami cedera serius, kejadian itu menambah perasaan tidak nyaman di rumah mereka. Kok aneh banget ya lampunya? Keesokan harinya, setelah mengantar Shiren ke kantor, Raihan memilih untuk kembali ke rumah, alih-alih langsung pergi ke tempat kerja. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Di dalam rumah, ia dikejutkan oleh kemunculan arwah neneknya, Siti.
"Raihan, syukur kau masih mengingatku. Sudah lama sekali aku mencari seseorang yang bisa menghubungkanku dengan ibumu," kata Siti dengan suara sendu. Raihan mendengarkan dengan penuh perhatian. Siti memohon agar ibunya mengikhlaskan sisa hutangnya yang belum sempat ia lunasi semasa hidupnya. Raihan berjanji akan menyampaikan pesan tersebut. Namun sebelum Siti pergi, Raihan sempat bertanya, "Apakah nenek sering datang ke sini?" Ia pun menjawab, "Baru kali ini." Tak lama setelah kepergian Siti, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Dengan hati-hati, Raihan melangkah menuju sumber suara. Ia terkejut mendapati foto pernikahan mereka jatuh ke lantai. Kacanya pecah tanpa alasan yang jelas. Tak berselang lama, seseorang mengetuk pintu. Seorang kurir datang mengantarkan paket untuk Shiren. Saat malam tiba, Raihan menyerahkan paket tersebut kepada istrinya. Dengan wajah berbinar, Shiren sangat menyukai kejutan dari suaminya. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Saat Shiren sibuk memasak di dapur, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Troli bayi yang baru mereka beli bergerak dengan sendirinya. Shiren pun mengecek troli itu untuk memastikan tidak ada yang aneh. Namun, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram kakinya. Ia menjerit ketakutan, suaranya menggema di seluruh rumah. Raihan segera berlari menghampiri, tetapi saat tiba di dapur, ia tidak melihat apa-apa. Raihan mencoba menenangkan Shiren, meyakinkannya bahwa mungkin ini hanya efek kelelahan akibat kehamilan dan pekerjaan. Namun, kejadian itu terus membekas di benak Shiren. Di kantor, Shiren menceritakan keanehan itu kepada Tias. Tias pun berspekulasi bahwa pasti ada sesuatu di rumahnya, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia menyarankan agar Shiren memanggil orang pintar. Kebetulan pamannya Kasman adalah seorang paranormal yang ahli dalam menghadapi makhluk gaib. Namun, saat Shiren menyampaikan ide itu kepada Raihan, suaminya menolak mentah-mentah. Kalau kamu emang percaya begituan, ya berteman aja. Berteman. Akhirnya, diam-diam ia menemui Kasman dan meminta bantuannya. Kasman datang ke rumah mereka dan memasang pelindung di berbagai sudut dengan sapu lidi sakti miliknya. Namun, malam itu juga ia mengalami kecelakaan misterius dan meninggal dunia. Saat melayat, Raihan melihat sosok peneror itu di rumah duka. Namun, ia belum bisa mengenali wajahnya yang tertutup rambut panjang. Shiren semakin yakin bahwa semua kejadian ini berkaitan dengan masa lalu Raihan. Dan sekarang, rahasia yang selama ini ia simpan perlahan mulai terungkap. Namun, Raihan menentang dengan mengatakan bahwa justru karena Shiren menghubung-hubungkan itu semua, Kasman jadi meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa Kasman menantang sosok itu dan konsekuensinya adalah kematiannya. Karena berbeda pendapat, Shiren mengemasi pakaian dan berniat menginap sementara di rumah orang tuanya. Raihan yang melihat itu hanya berkata, "Percuma jika makhluk itu memang mengganggumu, dia akan tetap mengikuti kemanapun kamu pergi." Ia meminta Shiren untuk bersabar karena sedikit lagi ia akan mengetahui siapa yang sebenarnya mengganggu mereka. Di tengah malam saat keduanya tertidur, Raihan terbangun karena mendengar suara Dinda kecil memanggilnya. Raihan keluar kamar dan melihat Dinda kecil menyorotinya dengan lampu. Saat itu Raihan akhirnya menyadari bahwa sosok yang selama ini mengganggunya adalah Dinda. Ia pun mengikuti Dinda hingga ke gudang. Begitu masuk, pintu tiba-tiba terkunci dari luar. Di sisi lain, Shiren juga terbangun dan mulai mencari-cari keberadaan Raihan. Ternyata Dinda sengaja mengunci Raihan di dalam gudang karena ia ingin mencelakai Shiren. Dinda akhirnya menunjukkan wujudnya kepada Shiren. Sementara itu, Raihan berusaha keras membuka pintu gudang. Shiren yang ketakutan terus diganggu hingga akhirnya terjatuh dari tangga. Setelah berhasil keluar dari gudang, Raihan segera menghampiri istrinya yang sudah pingsan. Shiren lalu dilarikan ke rumah sakit karena dikhawatirkan mengalami keguguran. Dokter mengatakan bahwa benturan di kepala Shiren cukup keras, itulah sebabnya ia tidak sadarkan diri. Sedangkan untuk kondisi kandungannya, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya, Shiren tersadar dan melihat Tias yang menjaganya. Sementara itu, Raihan pergi ke rumah orang tua Dinda. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibu Dinda dan seorang suster yang merawatnya.
Raihan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Dinda karena ia percaya bahwa arwah Dinda belum tenang. Di sisi lain, Tias tidak sengaja menjatuhkan cangkir hingga pecah. Ia pun memanggil petugas kebersihan untuk membersihkannya. Tanpa mereka ketahui, petugas bernama Irma itu ternyata sudah kerasukan arwah Dinda. Saat masuk ke ruangan, Tias bercanda, "Aku tidak takut setan, justru setan yang harus takut melihatku." Mendengar itu, Dinda merasa tersinggung dan langsung menyerang Tias. Setelah menyerang Tias, Dinda juga menyerang Siren. Beruntung, seorang security datang membantu hingga akhirnya arwah Dinda keluar dari tubuh Irma. Saat Siren hendak masuk ke dalam lift, Dinda tiba-tiba muncul dan mencekiknya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena Raihan tiba di rumah sakit tepat waktu. Siren marah kepada Raihan karena telah meninggalkannya sendirian. Saat pulang ke rumah, Raihan akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengungkapkan bahwa sosok yang selama ini mengganggunya adalah Dinda. Dulu mereka sangat dekat dan memiliki ketertarikan yang sama, yaitu berburu makhluk dari dunia lain. Sejak kecil, Dinda sangat ingin benar-benar melihat dan bertemu makhluk halus. Namun, yang ia temui justru bukan sekadar arwah, melainkan sejenis iblis. Setelah pertemuan itu, Dinda mengaku bahwa ia pernah masuk ke dunia lain dan bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Suatu hari Dinda bertanya kepada Raihan, "Jika aku tersesat di dunia orang mati, apakah kamu akan menemaniku?" Raihan tanpa berpikir panjang menjawab, "Pasti." Mendengar itu, Dinda mengajak Raihan membuat perjanjian dengan menyatukan darah mereka. Setelah lulus SD, Dinda pindah keluar kota dan mereka baru bertemu lagi saat SMA. Namun, Raihan merasa Dinda telah berubah dan tidak lagi seperti yang ia kenal dulu. Dinda menjadi sangat posesif terhadap Raihan. Suatu hari, Raihan ingin pulang bersama Nita, teman sekolahnya. Namun, tiba-tiba Dinda datang dan memaksa untuk ikut pulang bersama Raihan. Nita pun mengalah dan memilih pulang bersama temannya yang lain. Di tengah perjalanan, Raihan menegur Dinda, "Kamu tidak seharusnya bersikap seperti ini. Orang-orang mulai berpikir kalau hubungan kita lebih dari sekadar teman atau sepupu." Namun, tiba-tiba mereka melihat Nita mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, Raihan bertanya kepada Dinda, "Kenapa kamu tidak datang ke pemakamannya?" Dinda hanya menjawab singkat, "Aku sedang tidak enak badan." Raihan merasa sangat menyesal. Ia seharusnya yang mengantar Nita pulang hari itu. Tak lama setelah itu, Raihan mengetahui bahwa selama ini Dinda mempelajari ilmu hitam. Ia pun memberitahu Siren bahwa Dinda sudah lama meninggal. Saat siang tadi, Raihan bertanya kepada ibu Dinda tentang penyebab kematian putrinya. Dalam kilas balik, terlihat Dinda baru pulang dari luar negeri. Ia merasa kecewa karena ibunya tidak memberitahunya tentang pernikahan Raihan. Sang ibu memang sengaja merahasiakannya, karena tahu bahwa Dinda memiliki perasaan terhadap Raihan. Ia tidak ingin Dinda datang dan membuat kekacauan. Namun, Dinda tidak bermaksud demikian. Ia hanya ingin mengucapkan selamat kepada Raihan. Sayangnya, ibunya tetap tidak percaya. Alhasil, Dinda dikunci di dalam kamarnya. Namun, roh jahat yang merasukinya membuatnya kehilangan kendali. Dengan kekuatan yang tak wajar, ia mendobrak pintu kamar dan melangkah keluar dengan tatapan kosong. Dalam kegelapan pikirannya, ia tanpa ragu melukai ibunya sendiri. Singkat cerita, Dinda akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ia melakukan hal itu dengan harapan bisa menagih janji Raihan, janji bahwa mereka akan selalu bersama, bahkan hingga ke dunia lain. Raihan yang merasa bertanggung jawab atas perasaan Dinda berkata kepada Siren bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan bertemu Dinda di dunia itu. Mereka berdua pun tiba di rumah ibu Dinda. Dengan suara penuh keyakinan, Raihan meminta izin untuk pergi ke tempat di mana Dinda mengakhiri hidupnya. Ia harus bertemu dengannya di sana demi menepati janjinya. Langkah Raihan membawanya ke bangunan tua yang sunyi dan penuh aura mencekam, tempat di mana Dinda mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba sosok Dinda muncul dari kegelapan. Dengan tatapan kosong, ia mendorong Raihan hingga terjatuh dari ketinggian. Namun, Raihan kembali dengan tekad yang kuat untuk menemui Siren. Saat itu, kenyataan pahit terungkap. Raihan sudah berada di dunia lain bersama Dinda. Senyum Dinda merekah. Akhirnya, Raihan menepati janjinya.
Sementara itu, Siren berusaha mencari tahu lokasi bangunan tua tersebut melalui seorang suster. Di dunia lain, Dinda meminta maaf karena telah mengganggu rumah tangga Raihan. Ia hanya ingin mempercepat takdir agar mereka bisa bersatu kembali. Namun, Raihan dengan lembut menjelaskan bahwa hidup harus tetap berjalan. Ia meminta Dinda menghormati kehidupan mereka masing-masing dan merelakannya. Namun, Dinda justru mengungkapkan kenyataan yang lebih mengerikan. Raihan sudah mati di dunia nyata. Raihan terkejut dan tak percaya. Di sisi lain, Siren yang akhirnya menemukan tubuh Raihan mendapati bahwa ia memang sudah tak bernyawa. Dengan hatinya yang hancur, ia segera membawa tubuh Raihan ke rumah sakit. Kesadaran Raihan di dunia lain mulai terguncang. Ia marah kepada Dinda, menyalahkannya atas kehancuran hidupnya bersama Siren. Dinda terpukul mendengar itu. Ia mengira Raihan datang ke dunia ini karena perasaan cinta yang sama. Namun, Raihan menegaskan bahwa ia hanya menyayangi Dinda sebagai sepupu. Jika Dinda benar-benar mencintainya, seharusnya ia tidak bunuh diri dan tetap hidup untuk melihat Raihan menjalani hidupnya. Raihan melanjutkan, orang yang benar-benar mencintai tidak akan menyakiti istri orang yang dicintainya. Tangis Dinda pecah, penyesalan menyelimuti dirinya. Dengan berat hati, ia bersedia membantu Raihan kembali ke dunia nyata. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Namun, tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Roh jahat dari ilmu hitam yang pernah ia pelajari kembali menguasainya. Tubuhnya menggeliat dan berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Di dunia nyata, tubuh Raihan pun menunjukkan tanda-tanda telah mati. Dokter memvonis bahwa ia tak bisa diselamatkan. Hati Siren pun hancur mendengar vonis itu. Di dunia lain, jiwa Raihan hampir sepenuhnya ditelan oleh iblis yang merasuki Dinda. Namun dengan sisa kekuatannya, Raihan memohon agar Dinda melawan kegelapan itu. Dengan perjuangan yang luar biasa, Dinda akhirnya sadar. Cahaya kembali ke matanya. Ia menatap Raihan dengan penuh terima kasih. "Terima kasih kau telah menyelamatkanku lagi," bisiknya. Dan seketika Raihan tersadar di dunia nyata. Napasnya kembali, matanya terbuka. Siren menangis haru melihatnya kembali hidup. Kisah ini mengajak kita menyelami kisah horor yang menggugah, di mana janji yang terucap di masa lalu dapat membawa konsekuensi yang mengerikan di masa kini. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka, namun harus menghadapi kekuatan supranatural yang berasal dari sumpah yang pernah dibuat di masa lalu. Setelah menonton review cerita ini, menurut kalian, apakah janji yang dibuat dengan tulus dapat menjadi pengikat yang abadi, atau justru menjadi kutukan yang menghantui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berhati-hatilah dengan janji yang kalian buat.